Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tugas belajar di luar kelas hari keempat. Nomor 1, melaporkan kegiatan dan mengupload hasil observasi kelas yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang A. Pengamatan terhadap motivator. Nomor 1, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Dengan penuh semangat, senyum, wajah yang ceria, dan mengajak tos anak murid sambil menyapa. Dapat juga dengan menanyai kabar dan kegiatan yang disukai. Nomor 2, bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview? Pada saat anak sudah melalui tahap pendekatan atau PDKT, kelas coba gratis sampai yakin atau trial, kelas persiapan, dan kelas lanjutan, baru dapat memulai pelaksanaan bimbel interview. Dan jika anak sudah fokus terhadap kamera, sudah dia mulai kegiatan bimbel interview. Nomor 3, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Dengan cara mengajak anak bernyanyi, berdialog, bercerita, dan melakukan kegiatan yang anak sukai dengan cara yang menyenangkan. Nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Dengan cara bertanya mengenai kesukaan atau kegemaran anak. Dengan cara bertanya, contohnya, wah kakak cantik sekali, sudah sarapan belum kak? Sudah sarapan belum anak rajinnya ibu guru? Lalu anak pun akan menjawab, dan di situ akan terjadi dialog antara guru dan murid. Nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Caranya dengan memberikan apresiasi atau tos jempol, atau bisa dengan tos jari pada saat anak selesai mengerjakan atau melakukan kegiatan bermain baca-bacaan atau kegiatan yang lainnya. Nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Setiap saat, motivator dapat melakukan reward kepada anak supaya anak terus semangat dan antusias dalam bermain sambil belajar di bimbel AIUEO. Nomor 7, bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator selama kegiatan bimbel? Sikap dan penampilan motivator selama kegiatan bimbel yaitu ceria dan semangat. Nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti bercerita, berdongeng, bermain bahasa bimbel, berdialog, bernyanyi, dan lain-lain. Nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Tidak secara berbarengan, karena sesuai dengan tahapan dan kemampuan masing-masing anak. Yang B, pengamatan terhadap murid. Nomor 1, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Ekspresi anak semangat, ceria, dan senang. Nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimbel? Tidak ada. Nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Senang, semangat, antusias, dan ceria. Nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Nomor 5, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak ada. Anak sudah mampu saat mengerjakan kegiatan bimbel yang diberikan oleh motivator. Nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Di dalam kelas anak muridnya ada 3. Yang pertama Aiman, karakter anaknya ceria, agak pemalu.
Yang kedua, Farah. Anaknya mudah beradaptasi, ceria, dan agak pemalu. Yang ketiga, Syifa. Anaknya mudah beradaptasi dan sedikit pemalu. Lalu yang C, pengamatan terhadap suasana kelas. Nomor 1, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana di dalam kelas saat observasi aman dan nyaman. Motivator pun semangat dan ceria. Nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada. Yang D, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Nomor 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yaitu 1, melakukan doa sebelum belajar, menyanyikan lagu wajib Bimba, berdialog, bercerita, dan berdongeng. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yaitu penerapan teori Bandul, anak bermain baca-bacaan, motivator mengevaluasi afeksi anak atau dilakukan setiap saat. Lalu motivator mengevaluasi kognitif anak dilakukan setiap 10 menit sekali. Dan pemberian motivasi dan reward dilakukan minimal 5 menit sekali. Nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Pada saat kegiatan inti, yang paling banyak dilakukan oleh anak murid yaitu bermain baca-bacaan, karena anak tersebut merasa senang pada saat melakukan kegiatan di Bimba interview. Jadi sangat antusias dalam bermain baca-bacaannya. Jadi ingin diulang terus bermain baca-bacaannya. Nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid dalam kegiatan penutup? Yang pertama, mengulang kembali materi atau modul yang sudah diberikan. Lalu melakukan doa sesudah belajar dan bernyanyi lagu pulang sekolah. Nomor 5, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Yang durasi yang dilakukan oleh motivator dalam kegiatan Bimba interview yaitu 40 menit. 5 menit kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan akhir, dan 10 menit privat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.